Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, Pak Yasir Maulana SEMSM, dan saya banggakan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai bisnis plan, yaitu Bombolisius dengan slogan Best Sweet Donut. Di mana kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Anissa Angelina Fitriani, yang kedua ada Epi Andriani Sundari, dan yang ketiga ada saya sendiri, Skacayani. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu acara presentasi kali ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu oleh saya sendiri. Di sini ada penelitian mengenai Bomboloni ini, yaitu Bombolisius adalah usaha yang mengkhususkan diri dalam pembuatan dan penjualan Bomboloni premium. Donat isi khas Italia yang sedang populer, kami menghadirkan Bomboloni dengan rasa otentik dan inovatif, menggunakan bahan-bahan premium serta teknik produksi higienis dan berkualitas tinggi. Bombolisius menawarkan berbagai pilihan rasa, dari klasik seperti coklat, vanila, dan custard, hingga eksotis seperti tiramisu, matcha, dan durian. Kami juga menyediakan opsi bomboloni vegan dan bebas gluten untuk memenuhi kebutuhan diet khusus tanpa mengorbankan kualitas dan rasanya. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan Bombolisius. Untuk visinya, menjadi merek bakery terkemuka yang dikenal luas dengan fokus pada produk Bomboloni premium berkualitas tinggi, menyajikan donat unik, lezat, dan inovatif yang memberikan pengalaman kuliner yang memanjakan, serta menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia untuk cemilan manis berkualitas tinggi yang dapat dinikmati setiap saat. Untuk misinya, yang pertama ada menyediakan Bomboloni premium dengan rasa otentik dan inovatif yang memanjakan lidah konsumen. Yang kedua ada inovasi rasa dengan varian rasa bomboloni yang kreatif dan mengikuti tren kuliner kekinian. Yang ketiga menjaga kualitas dengan menggunakan bahan alami terbaik tanpa pengawet atau pewarna buatan, memastikan produk sehat dan lezat. Memberikan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan memudahkan pesanan offline dan juga online serta pengiriman cepat. Selanjutnya ada memperluas distribusi produk melalui kerja sama dengan platform pengantaran dan lokasi strategis. Yang terakhir menjadi bagian dari momen spesial dengan menyediakan bomboloni untuk berbagai acara penting, menciptakan kenangan manis yang tak terlupakan. Selanjutnya di sini ada elemen bisnis bomboloni. Yang pertama ada bomboloni premium berkualitas. Yang pertama ini kami menawarkan bomboloni yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik, menjamin rasa yang otentik dan kualitas yang terjaga, memberikan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan. Yang kedua itu ada variasi rasa yang inovatif. Variasi bomboloni ini terus berinovasi dengan menciptakan berbagai rasa unik dan juga klasik hingga eksotis, memenuhi selera konsumen yang beragam. Yang ketiga itu ada tanpa pengawet dan pewarna buatan. Kami berkomitmen menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan pewarna buatan agar memastikan setiap produk yang kami sajikan aman dan sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu ada layanan kustomisasi, yaitu kami menyediakan layanan yang memungkinkan pelanggan untuk memilih desain dan isian sesuai dengan tema atau acara mereka. Yang kelima ada pelayanan pelanggan yang prima. Kami melayani konsumen dengan ramah dan responsif, siap memberikan layanan yang terbaik, baik dalam pemesanan secara langsung ataupun dengan secara online, maupun pengantaran memastikan dengan kenyamanan pelanggan. Yang keenam yaitu ada aksesibilitas yang luas, yaitu Bombolisius tersedia di berbagai lokasi yang strategis dan bekerjasama dengan platform pengantar makanan yang memastikan produk kami dapat dijangkau oleh lebih banyak pelanggan. Yang ketujuh itu ada pengalaman momen spesial. Bombolisius ini ingin menjadi bagian dari setiap momen penting pelanggan yang menyediakan bomboloni untuk acara seperti ulang tahun, pernikahan, acara perusahaan, dan juga menjadi kenangan manis yang tidak terlupakan bagi konsumennya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih
Untuk materi selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini bisa dibagi menjadi 3, ada segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Yang pertama ada segmentasi geografis, fokus pada area perkotaan atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti pusat kota, pusat pembelanjaan, kampus, dan lokasi wisata. Yang kedua ada segmentasi demografis. Di sini baik pria maupun wanita itu cocok karena bomboloni adalah makanan yang disukai oleh banyak orang tanpa memandang gender. Segmentasi psikografis yaitu konsumen yang suka mencoba kuliner baru dan menikmati makanan manis serta unik. Next. Di sini ada bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama ada produk. Produk di sini menawarkan produk dengan tekstur lembut dengan berbagai macam varian rasa. Yang kedua ada price. Kami menjual bomboloni dengan harga 5.000 untuk per pieces dan menawarkan paket bundling. Yang ketiga ada place. Place di sini kita menyediakan toko fisik yang strategis dan juga bisa via online. Yang keempat ada promotion. Promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Next. Di sini ada tim manajemen Bombolisius. Yang pertama ada owner. Owner di sini pemilik perusahaan yang bertanggung jawab menentukan arah, visi, dan misi bisnis, mengambil keputusan strategis, serta memastikan setiap departemen bekerja selaras untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada manajer keuangan. Mengelola keuangan perusahaan mencakup perencanaan, pelaporan, pengelolaan anggaran, pemantauan arus kas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Yang ketiga ada manajer sumber daya manusia, SDM. Manajer SDM di sini menangani perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan, dan memastikan lingkungan kerja yang sehat dan produktif serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yaitu mengambil strategi pemasaran, melakukan riset pasar, mengelola kampanye iklan, dan memantau respon pelanggan untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Yang terakhir ada tim produksi. Tim produksi di sini bertanggung jawab atas proses produksi, memastikan kualitas produk, efisiensi proses, dan ketersediaan stok sesuai permintaan pelanggan. Next. Di sini ada analisis keuangan. Analisis keuangan di sini yang pertama itu untuk membeli mesin penggorengan donat seharga 5 juta rupiah, mixer adonan donatnya atau bomboloninya 3.500.000, panci dan peralatan dapur itu 2 juta, etalase atau display itu 2.500.000, peralatan pengemasan itu 1 juta, renovasi tempat usaha 7 juta, total investasi awalnya itu 21 juta. Next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis break-even point atau BEP. Di sini total biaya tetap per bulan yaitu biaya operasional tetap sebesar 11.500.000, biaya bahan baku tetap jika menjual 300 donat per hari yaitu 1 juta
460.000. Total biaya tetap 12.960.000, harga jual per donat 5.000. BEP-nya total biaya tetap dibagi harga jual per donat, yaitu 12.960 dibagi 5.000 menghasilkan 2.592 donat. Jika untuk mencapai titik impas, jadi harus menjual minimal 2.592 donat per bulan. Next. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama, key partner. Supplier bahan baku, platform e-commerce, kafe atau kedai kopi. Lalu, key aktivitasnya, produksi bomboloni, pengembangan produksi dan inovasi, pemasaran melalui media sosial, dan platform online. Yang terakhir, distribusi dan logistik. Lalu, key result, yaitu bahan baku berkualitas, tim produksi yang berpengalaman, dan platform digital. Value proposition, berbagai varian rasa unik dan menarik, bahan-bahan berkualitas dan segar, kemasan yang menarik dan kekinian, produk inovatif dan sehat, harga yang terjangkau. Customer relationship, layanan pelanggan yang responsif, chat ataupun via telepon, testimoni dan ulasan pelanggan, dan yang terakhir event-event khusus. Channelnya di sini media sosial, layanan pengiriman, event-event makanan atau bazar, yang terakhir kerjasama dengan kafe atau kedai kopi. Customer segmennya anak muda dan remaja, keluarga dan orang dewasa, pekerja kantoran, pecinta makanan manis dan premium, dan cafe shop. Cost strukturnya, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Revenue stream-nya, penjualan langsung ke konsumen, kerjasama dengan kafe atau kedai kopi, dan yang terakhir, buka booth bazar. Next. Analisis SWOT Bombolicious. Di sini ada strength atau kekuatan produk yang unik. Bombolicious memiliki ciri khas yang berbeda dari donat biasa, sehingga dapat menarik minat konsumen yang mencari variasi. Yang keduanya, fleksibilitas rasa. Bombolicious dapat diisi dengan berbagai macam isian, baik manis maupun asin, sehingga dapat mengakomodasi selera yang beragam. Yang ketiga, potensi pasar besar. Minuman manis dan makanan ringan seperti Bombolicious memiliki permintaan yang tinggi di berbagai kalangan usia. Yang keempat, kemudahan produksi. Proses pembuatan Bombolicious relatif sederhana dan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Lalu di sini ada weakness atau kelemahan. Persaingan ketat, Bisnis makanan ringan termasuk Bombolicious memiliki persaingan yang cukup ketat, baik dari merek maupun usaha kecil. Yang kedua, umur simpan yang pendek. Bombolicious memiliki umur simpan yang terbatas, sehingga perlu manajemen persediaan yang baik. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku. Kualitas Bombolicious sangat bergantung pada bahan baku yang digunakan. Yang terakhir, sensitivitas terhadap tren. Selera konsumen terhadap makanan ringan dapat berubah dengan cepat, sehingga produsen Bombolicious harus terus berinovasi. Next.
opportunity atau peluang. Yang pertama, perkembangan pasar online. Penjualan Bombolicious melalui platform online dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, tren makanan sehat. Dengan menggunakan bahan-bahan alami dan mengurangi penggunaan gula, Bombolicious dapat menjadi pilihan yang lebih sehat bagi konsumen. Yang ketiga, event dan promosi. Mengikuti event-event kuliner atau mengadakan promosi dapat meningkatkan brand awareness dan penjualan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan bisnis lain. Contohnya kita berkolaborasi dengan kedai kopi, kafe, atau toko kue yang dapat memperluas distribusi produk. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan terkait pangan atau kesehatan dapat berdampak pada bisnis Bombolicious. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku utama dapat meningkatkan biaya produksi dan menekankan margin keuntungan. Yang ketiga, munculnya produk pesaing baru. Munculnya produk pesaing dengan inovasi yang lebih menarik dapat mengurangi pangsa pasar. Dan yang terakhir, krisis ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi daya beli konsumen. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, yaitu di sini ada produk dari Bombolicious. Konsumen dapat memilih topping apa yang akan topping yang konsumen inginkan kepada donat tersebut. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya ya. Iya, boleh. Kan tadi di dalam opportunity kalian mencantumkan perkembangan pasar online. Nah, apa aja kira-kira platform online yang mau kalian pakai? Dan juga cara kalian memanfaatkannya gimana tuh? Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Kami meminta waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu.
izin menjawab untuk pertanyaan Yoga. Tadi itu kan pertanyaannya tuh platform online yang mau dipakai kan ya, sama cara pemanfaatannya. Untuk platform online yang kita gunain itu ada Instagram, terus ada TikTok juga, sama untuk pengiriman atau e-commerce gitu ada Gojek sama Grab, sama WhatsApp Business. Itu pemanfaatannya buat Instagram itu untuk promosi visual, kayak kami itu memaksimalkan tampilan visual produk melalui foto-foto berkualitas dan video menarik, seperti close up bomboloni dan video pembuatannya. Untuk konten singkat dan secara langsung tuh dengan fokus pada promosi visual dan interaksi. Nah, untuk tujuannya itu untuk meningkatkan brand awareness-nya, terus menarik minat calon pembeli juga, dan mendorong pembelian melalui fitur shop yang terhubung dengan platform e-commerce. Terus kan tadi tuh ada Gojek sama Grab. Nah, itu tuh untuk memudahkan pembelian. Dengan menggunakan itu tuh si Bomboloni ini tersedia di platform delivery seperti GoFood dan GrabFood. Dengan memanfaatkan platform ini, si pelanggannya tuh mudah memesan dengan cepat dan bisa menikmati Bomboloni di mana saja gitu. Kami memanfaatkan fitur ini seperti fitur promosi di aplikasi ini juga kan ada untuk menarik pelanggan baru. Tujuannya tuh menggunakan Gojek sama Grab itu agar menjangkau pelanggan lebih luas lagi dan mencari kenyamanan dalam pembelian dan pengiriman makanan cepat, khususnya untuk pembeli impulsif atau mendesak gitu. Selanjutnya itu kan ada WhatsApp Business. Nah, itu untuk layanan personal dan cepat. Pemanfaatan WhatsApp ini tuh untuk menjadi saluran komunikasi secara langsung untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Selain itu juga menerima pesanan dan memberi update mengenai promosi atau penawaran khusus. Di WhatsApp Business ini kan ada penggunaan fitur katalog. Nah, pelanggan itu dapat lihat menu lengkap dan langsung bisa memesan di WhatsApp itu. Tujuannya tuh untuk menyediakan layanan personal dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan menjaga loyalitas dengan komunikasi yang cepat dan efektif. Setiap platform ini tuh dimanfaatin supaya memperkuat kehadiran online Bombolisius ini dan memastikan pelanggan dapat menemukan dan membeli produk ini tuh dengan mudah, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan, Baik, izin menambahkan ya. Di sini kami juga menggunakan TikTok karena Bombolicious memiliki bentuk dan tampilan yang menarik. Media sosial seperti TikTok sangat efektif untuk memperkenalkan produk ini gitu. Terus kita juga membuat konten kayak membuat konten kreatif yang mengedukasi audiens mengenai cara pembuatannya gimana, serta menampilkan kayak menampilkan varian isiannya yang bermacam-macam gitu. Mungkin cukup sekian. Bagaimana Yoga? Mungkin cukup ya untuk jawabannya. Cukup, sudah menjawab.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya ada sesi kesimpulan. Untuk kesimpulan presentasi kali ini, Bomboloni adalah camilan asal Italia yang kini populer di Indonesia. Memiliki tekstur lembut dengan isian manis, Bomboloni menjadi pilihan menarik bagi pencinta kuliner, terutama karena varian rasanya yang kreatif, dan juga produk ini cocok untuk dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Popularitas Bomboloni didorong oleh tampilannya yang menarik dan rasanya yang menggugah selera, membuatnya sukses di pasar camilan yang kian berkembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.